Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong burung elang yang kurus. Pemuda desa ini mendapatkan keajaiban ini. Pagi di desa Waringin selalu dimulai dengan kesunyian yang panjang. Kabut tipis turun perlahan dari lereng pegunungan, menyelimuti ladang-ladang kering dan rumah-rumah bambu yang berdiri rapuh. Ayam-ayam baru mulai berkokok ketika Santo sudah bangun dari dipan kayu di sudut rumahnya. Pemuda itu duduk sejenak, memandang ibunya yang tertidur dengan napas berat. Wajah perempuan tua itu pucat, tulang pipinya menonjol, tubuhnya semakin kurus dari hari ke hari. Santo mengepalkan tangannya pelan. Ia tahu, hari ini ia harus bekerja lebih keras. Kayu bakar yang ia jual kemarin hanya cukup untuk membeli beras 2 genggam. "Aku pergi dulu, Bu," bisiknya lembut, meski tahu ibunya tak mendengar. Santo menyampirkan kapak tua di bahunya. Kapak itu peninggalan ayahnya, bilahnya sudah tumpul, gagangnya retak, tapi masih setia menemani setiap langkah Santo. Dengan karung goni di punggung, ia melangkah keluar rumah menuju hutan di ujung desa. Hutan itu seperti dunia lain. Begitu Santo melewati batas ladang, udara berubah dingin. Pepohonan tinggi menjulang, menutup langit, membuat cahaya matahari hanya masuk sebagai garis-garis tipis di tanah. Daun-daun basah mengeluarkan aroma tanah yang kuat. Santo berjalan menyusuri jalan setapak yang hanya ia dan beberapa pemburu tua desa yang tahu. Orang-orang sering memperingatkannya. "Jangan terlalu sering masuk ke sana, Santo. Hutan itu bukan hutan biasa," kata mereka. Namun Santo tidak punya pilihan. Hutan adalah satu-satunya tempat yang memberinya penghidupan. Saat ia menemukan pohon mati yang cocok ditebang, Santo mulai bekerja. Ayunan kapaknya teratur, napasnya berat, keringat mengalir membasahi punggungnya. Suara kapak menghantam kayu menggema di antara pepohonan. Tiba-tiba, suara itu muncul. Bukan suara hewan buas. Bukan pula suara angin. Suara itu lirih, tertahan, seperti rintihan yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang kering. Santo berhenti. Jantungnya berdetak lebih cepat. "Halo?" panggilnya ragu, meski tahu tak mungkin ada manusia lain sejauh ini. Tak ada jawaban. Hanya sunyi, lalu suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Datangnya dari arah semak di dekat tebing kecil, sekitar 20 langkah dari tempatnya berdiri. Santo menelan ludah. Ia menggenggam kapak lebih erat dan melangkah perlahan. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah menahan kakinya. Semak berduri ia singkirkan dengan ujung kapak. Apa yang ia lihat membuatnya terpaku. Seekor elang besar tergeletak di tanah. Tubuhnya luar biasa besar untuk ukuran burung. Sayapnya yang biasanya gagah kini terkulai. Bulu-bulunya kusam, penuh lumpur dan darah kering. Tulang dadanya terlihat jelas karena tubuhnya sangat kurus. Salah satu sayapnya patah parah, menekuk ke arah yang salah. Elang itu berusaha bangkit. Cakarnya mencengkeram tanah, paruhnya terbuka, napasnya terengah. Namun usahanya sia-sia. Ia jatuh kembali, mengeluarkan erangan pelan. Santo membeku. Dalam kepercayaan desa, elang adalah lambang kekuatan dan penjaga alam. Banyak orang percaya elang adalah makhluk yang tak boleh diganggu. Bahkan membunuh elang dianggap membawa kutukan. Astaga, Santo berbisik, hampir tak bersuara. Elang itu menoleh ke arahnya. Mata tajamnya yang kuning menatap Santo lurus. Anehnya, tidak ada kemarahan di sana. Tidak ada niat menyerang. Hanya kelelahan, dan sesuatu yang membuat dada Santo terasa sesak, permohonan hidup.
Santo mundur 1 langkah. Nalurinya menyuruh pergi. Elang sebesar ini bisa membunuhnya jika tiba-tiba mengamuk. Namun kakinya tak bergerak lagi. Bayangan ibunya muncul di benaknya. Jika Santo mati, siapa yang akan menjaganya? Namun bayangan lain muncul. Bayangan elang itu mati perlahan di tanah dingin, sendirian. Aku hanya manusia miskin, gumam Santo. Aku bahkan sulit menolong diriku sendiri. Elang itu mengepakkan sayapnya lemah. Darah segar menetes ke tanah. Santo menghembuskan napas panjang. Keputusannya bulat. Baiklah, katanya lirih. Aku akan mencoba. Ia membuka bajunya dengan tangan gemetar. Perlahan, ia mendekat. Elang itu menggeram pelan, namun tak melawan. Santo membungkus sayap elang yang patah sebaik yang ia bisa. Tangannya gemetar, bukan karena takut saja, tetapi karena perasaan aneh yang tak bisa ia jelaskan. Saat Santo menyentuh tubuh elang itu, hangat. Bukan hangat biasa, tapi seperti bara kecil yang hidup. Dengan susah payah, Santo mengangkat tubuh elang itu ke punggungnya. Beratnya hampir membuat Santo jatuh tersungkur. Punggungnya menjerit kesakitan, lututnya gemetar, namun ia terus melangkah. Setiap langkah keluar dari hutan terasa seperti perjuangan melawan takdir. Sesampainya di gubuk kecil dekat ladang, tempat Santo biasa berteduh, ia meletakkan elang itu di atas jerami kering. Santo mengambil air dari kendi tanah liat dan membasahi paruh elang itu. Perlahan, elang itu meneguk. Saat itulah kejadian aneh terjadi. Angin berhenti mendadak. Daun-daun di luar gubuk terdiam. Langit yang tadi cerah berubah redup, seolah awan gelap menutup matahari hanya di atas gubuk itu. Bulu elang itu bergerak sendiri. Santo merasakan getaran halus menjalar dari tangannya ke seluruh tubuhnya. Dadanya terasa hangat, jantungnya berdetak tak beraturan. Lalu, sebuah suara terdengar di dalam kepalanya. Manusia bernama Santo. Santo terlonjak, jatuh terduduk. Aku pasti berhalusinasi, katanya gugup. Namun suara itu kembali terdengar, tenang dan dalam. Kau menolong tanpa pamrih. Kebaikanmu akan dibalas oleh langit. Elang itu menatap Santo. Untuk sesaat, mata burung itu memancarkan cahaya keemasan yang lembut. Kemudian angin kembali berhembus. Langit kembali cerah. Segalanya seperti semula. Santo terduduk terdiam, napasnya berat, tubuhnya lemas. Ia tahu, sejak hari itu, hidupnya tak akan pernah sama. Malam turun perlahan di desa Waringin, membawa udara dingin yang menusuk tulang. Di dalam gubuk kecil dekat ladang, Santo masih terjaga. Lampu minyak di sudut ruangan menyala redup, cahayanya bergetar setiap kali angin menyelinap lewat celah dinding bambu. Elang itu terbaring diam di atas jerami. Napasnya masih berat, namun lebih teratur dibandingkan sore tadi. Santo duduk bersila tak jauh darinya, matanya tak lepas dari tubuh burung besar itu. Berkali-kali ia menyentuh dadanya sendiri, memastikan bahwa apa yang ia alami sebelumnya benar-benar nyata. Suara di kepalanya. Cahaya keemasan di mata elang. Getaran hangat yang menjalar ke tubuhnya. Semua itu terlalu nyata untuk disebut mimpi. Apa sebenarnya kamu? Bisik Santo. Elang itu membuka mata perlahan. Tidak ada cahaya keemasan kali ini, namun tatapannya tetap dalam, seolah menembus dada Santo. Burung itu menggerakkan kepalanya sedikit, lalu mengeluarkan suara pelan, bukan jeritan, bukan ancaman, melainkan nada rendah yang terdengar seperti gumaman. Anehnya,
Santo merasa mengerti. "Tenang," kata Santo refleks. "Aku tidak akan menyakitimu." Ia mengambil air lagi dan membasahi paruh elang itu. Kali ini elang meneguk lebih kuat. Santo kemudian keluar sebentar, mengambil sisa daging kering yang sebenarnya ia simpan untuk besok. Dengan ragu, ia meletakkannya di dekat paruh elang. Elang itu mencium bau daging, lalu mematuknya pelan. Gerakannya lambat, lemah, namun nyata. Santo tersenyum kecil. Sudah lama ia tak tersenyum seperti itu. Namun di balik senyumnya, kegelisahan mulai tumbuh. Jika warga desa tahu ia menyembunyikan elang di gubuk ini, masalah besar akan datang. Banyak orang takut pada pertanda. Banyak pula yang serakah, elang sebesar ini bisa dijual mahal atau dibunuh karena dianggap pembawa sial. Santo memutuskan untuk bermalam di gubuk itu. Saat ia akhirnya terlelap, mimpi datang dengan cepat dan keras. Ia berdiri di puncak gunung yang menjulang ke langit. Angin berputar di sekelilingnya. Di hadapannya, elang itu berdiri gagah, tidak kurus, tidak terluka. Sayapnya terbentang luas, menutup langit. Matanya bersinar seperti matahari pagi. "Santo!" Suara itu menggema dari segala arah. "Siapa kamu?" tanya Santo dalam mimpi. "Aku adalah penjaga batas langit dan bumi. Aku jatuh karena manusia melanggar keseimbangan." Santo melihat bayangan hutan yang terbakar, gunung yang dilubangi, dan jebakan besi berdarah. "Kau menolongku tanpa mengetahui siapa aku," lanjut suara itu. "Karena itu, aku bersumpah." Langit bergetar. Angin berhenti. "Selama hatimu tetap lurus, langit akan berdiri di belakangmu." Santo terbangun dengan napas tersengal. Fajar baru saja menyingsing. Tubuhnya basah oleh keringat, namun ia merasa ringan, seolah sesuatu telah berubah di dalam dirinya. Ia berdiri, melangkah keluar gubuk, dan terdiam. Ia mendengar suara desa. Teriakan. Kambingnya terlepas. Pagar itu roboh sendiri. Apa yang terjadi semalam? Santo berlari kembali ke desa. Di ladang dekat rumahnya, ia melihat pemandangan yang membuatnya ternganga. Pagar bambu yang biasanya rapuh kini berdiri utuh, bahkan lebih kokoh. Tiang-tiangnya tertanam dalam, seolah tanah memeluknya. "Ini, kemarin hampir roboh," gumam Santo. Ia menyentuh bambu itu. Keras. Kuat. Tak lama kemudian, ibunya keluar rumah dengan wajah heran. "Santo," katanya pelan. Ibu bisa berdiri lebih lama hari ini." Santo menoleh cepat. Ibunya berdiri tanpa bersandar, wajahnya tampak lebih segar. Napasnya lebih ringan. Jantung Santo berdegup kencang. "Bu, apa ibu merasa lebih baik?" Perempuan itu mengangguk perlahan. Aneh. Seperti ada hangat di dada ibu sejak subuh. Santo mundur selangkah. Ini bukan kebetulan. Sepanjang hari, hal-hal kecil namun aneh terus terjadi. Kayu bakar yang ia angkat terasa lebih ringan. Luka kecil di tangannya menutup lebih cepat dari biasanya. Bahkan saat ia membantu tetangga mengangkat karung padi, tenaganya terasa berlipat. Menjelang sore, Santo kembali ke gubuk. Elang itu berdiri. Belum bisa terbang, namun kini bertumpu pada kedua kakinya dengan kepala tegak. Bulu-bulunya terlihat lebih rapi. Sayapnya masih terikat, tapi tak lagi berdarah. "Kamu pulih," Santo berbisik. Elang itu mengeluarkan suara rendah. Lalu,
Tanpa membuka paruhnya, suara itu kembali terdengar di kepala Santo. Ikatan telah dimulai. Santo terduduk lemas. Jadi, semua ini karena kamu? Karena pilihanmu. Santo menelan ludah. Aku tidak meminta apapun. Itulah sebabnya kau dipilih. Angin kembali berputar lembut di dalam gubuk. Jeremy bergerak. Elang itu mendekat satu langkah, lalu menundukkan kepalanya, sebuah gestur yang membuat Santo terdiam. Kekuatan bukan hadiah, lanjut suara itu. Ia adalah ujian. Santo memejamkan mata. Di luar gubuk, dari kejauhan, terlihat beberapa sosok manusia berdiri di tepi ladang. Mereka menatap ke arah gubuk dengan curiga. Santo membuka mata. Sepertinya, masalah akan datang, katanya lirih. Elang itu menegakkan kepalanya, tatapannya tajam ke arah luar. Dan inilah awalnya. Santo mengepalkan tangan. Ia tidak tahu apa yang menantinya. Ia hanya tahu satu hal. Sejak menolong elang kurus itu, ia tidak lagi berjalan sendirian di bawah langit. Desa Waringin tak pernah benar-benar ramai, namun pagi itu terasa berbeda. Udara mengandung kegelisahan yang tak kasat mata. Orang-orang berkumpul lebih sering di sudut-sudut jalan tanah, berbisik dengan suara rendah, menoleh ke arah ladang Santo, lalu cepat-cepat memalingkan muka ketika Santo lewat. Ia merasakannya. Tatapan itu bukan tatapan biasa, bukan tatapan iba pada pemuda miskin, bukan pula tatapan ramah sesama warga desa. Tatapan itu penuh kecurigaan dan ketakutan. Santo berjalan sambil memanggul ikatan kayu bakar. Tubuhnya tegap, langkahnya mantap. Ia sendiri merasa heran dengan perubahan itu. Biasanya, bahunya sudah nyeri sebelum mencapai setengah jalan desa. Kini, kayu seberat itu terasa seperti beban ringan. Di depan rumah Pak Lurah, beberapa orang tua berkumpul. Sejak kapan ladang Santo jadi subur? Pagar bambunya kuat seperti besi. Kemarin ibunya hampir mati. Sekarang bisa duduk berjam-jam. Santo berhenti melangkah. Ia menunduk, berpura-pura mengikat tali kayu bakarnya, namun telinganya menangkap setiap kata. Ada yang tidak beres, bisik seorang lelaki. Jangan-jangan, ia memelihara sesuatu dari hutan. Kata-kata itu menusuk. Santo melanjutkan langkah, jantungnya berdegup cepat. Ia ingin berteriak bahwa ia tak melakukan apapun yang salah. Namun nalurinya berkata sebaliknya, diam adalah perlindungan terbaik untuk saat ini. Sesampainya di rumah, ibunya menyambut dengan senyum kecil. Kau kelihatan lebih kuat, Santo, katanya. Santo tersenyum, tapi hatinya cemas. Ia tahu perubahan ini tidak bisa disembunyikan selamanya. Menjelang siang, suara ribut terdengar dari arah ladang sebelah timur. Santo bergegas menuju sumber keributan dan mendapati beberapa warga mengelilingi sawah Pak Wiryo. Tanah sawah itu basah. Air merembes dari tanah, mengalir pelan membentuk alur kecil. Padahal, sudah berbulan-bulan hujan tak turun. Ini tidak mungkin, teriak Pak Wiryo. Tanah ini kering seperti batu. Beberapa orang membuat tanda salib versi kepercayaan mereka. Yang lain mundur dengan wajah pucat. Santo berdiri di tepi kerumunan. Dadanya terasa hangat, seperti saat pertama kali menyentuh elang. Tanpa sadar, ia melangkah lebih dekat dan berlutut, menyentuh tanah basah itu. Air mengalir lebih deras. Kerumunan terdiam. Pak Wiryo menoleh perlahan. Santo, apa yang kau lakukan? Santo menarik tangannya seketika.
Air berhenti mengalir. Semua mata tertuju padanya. Aku tidak tahu, jawab Santo gugup. Bisik-bisik kembali terdengar, kali ini lebih keras. Itu dia. Dia pembawanya. Kekuatan itu menempel padanya. Pak Lurah akhirnya muncul, wajahnya tegang. Cukup, bentaknya. Kita tidak menuduh siapapun tanpa bukti. Namun tatapannya pada Santo lama, terlalu lama. Malam itu, Santo kembali ke gubuk dengan langkah cepat. Elang itu menunggunya, berdiri lebih kokoh dari kemarin. Sayapnya masih belum bisa digunakan sepenuhnya, namun sorot matanya kini tajam dan waspada. Mereka mulai curiga, kata Santo pelan. Perubahan selalu mengundang ketakutan, jawab suara itu di benaknya. Dan ketakutan sering memanggil kekerasan. Santo mengepalkan tangan. Aku tidak ingin desa ini hancur karena aku. Kau tidak menghancurkan apapun. Kau hanya membuka apa yang tertutup. Belum sempat Santo membalas, suara langkah kaki terdengar di luar gubuk. Banyak. Disertai bisikan dan bunyi bambu dipukul ke tanah. Santo mengintip dari celah dinding. 5 orang pria berdiri di luar. Salah satunya adalah Jaka, pemuda kasar yang dikenal serakah dan sering berburu ilegal di hutan. Di tangannya, tombak pendek. Di belakangnya, 2 pria membawa jerat besi. Santo, teriak Jaka. Kami tahu kau menyembunyikan sesuatu. Santo keluar perlahan. Pergilah. Aku tidak ingin masalah. Jaka tertawa sinis. Kalau kau tak punya apa-apa, mengapa ladangmu subur? Mengapa ibumu sembuh? Santo terdiam. Jaka melangkah maju. Serahkan apapun yang kau simpan dari hutan. Atau kami ambil sendiri. Santo berdiri di depan pintu gubuk, tubuhnya menjadi satu-satunya penghalang. Aku tidak akan membiarkan kalian masuk. Wajah Jaka mengeras. Hajar dia. 2 pria maju. Saat itulah dada Santo bergetar hebat. Angin berhembus kuat dari arah gubuk. Tanah di bawah kaki Santo terasa berdenyut. Tanpa sadar, Santo mengangkat tangan. Berhenti. Suaranya bergema lebih dalam dari biasanya. 2 pria itu terhuyung mundur, seperti didorong oleh sesuatu yang tak terlihat. Mereka jatuh ke tanah dengan teriakan kaget. Semua orang membeku. Mata Jaka membelalak. Apa? Apa yang kau lakukan? Santo sendiri gemetar. Ia menatap tangannya, napasnya memburu. Inilah ujian pertamamu, suara elang terdengar tenang. Kekuatan mengikuti niat. Jaka mundur setapak, lalu meludah ke tanah. Ini belum selesai, Santo. Mereka pergi, namun ancaman tertinggal di udara. Santo masuk kembali ke gubuk dan terduduk lemas. Elang itu mengepakkan sayapnya perlahan, belum terbang, namun cukup kuat untuk membuat debu berterbangan. Desa ini sedang berubah, kata suara itu. Dan kau berada di tengah pusarannya. Santo menatap keluar, ke arah desa yang ia cintai. Aku hanya ingin melindungi mereka, katanya pelan. Elang itu menatap langit yang mulai gelap. Maka bersiaplah. Karena pelindung sejati selalu diuji oleh mereka yang ia lindungi. Di kejauhan, awan gelap berkumpul di atas desa Waringin. Dan untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, petir menggelegar. Hujan turun di desa Waringin setelah petir menggelegar semalaman. Bukan hujan deras yang merusak, melainkan hujan tenang yang meresap perlahan ke tanah kering.
Butir-butir air jatuh seperti doa yang lama tertahan, membasahi ladang, atap rumbia, dan hati orang-orang desa. Pagi itu, Santo berdiri di depan rumahnya, membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Ia menengadah ke langit, merasakan dingin yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia melihat sesuatu yang hampir terlupakan oleh desa ini, harapan. Namun harapan jarang datang tanpa harga. Di ladang, orang-orang mulai keluar dari rumah. Mereka menyentuh tanah yang kini lembab, melihat daun-daun tanaman yang tampak lebih hijau dari kemarin. Beberapa tersenyum, beberapa menangis, namun sebagian lain justru memandang langit dengan wajah tegang. "Ini bukan hujan biasa," bisik seorang perempuan tua. "Langit memilih tempatnya sendiri," sahut yang lain. Nama Santo mulai disebut-sebut, pelan, lalu semakin jelas. Ia berjalan menuju gubuk tempat elang itu berada. Burung itu kini berdiri tegak, dadanya membusung. Sayapnya belum sepenuhnya pulih, namun bulu-bulunya kembali berkilau, seolah dibersihkan oleh cahaya pagi. "Kau memanggil hujan?" tanya Santo lirih. Elang itu menoleh, lalu suara itu kembali hadir di benak Santo. Langit hanya merespons keseimbangan. "Kau berdiri di titik yang tepat." Santo menghela napas. "Desa ini mulai takut padaku." Takut adalah bayangan kekuatan. Dan bayangan selalu lebih besar dari aslinya. Belum sempat Santo mencerna kata-kata itu, suara kentongan terdengar dari pusat desa, dipukul bertalu-talu. Tanda pertemuan darurat. Santo tahu ia tak bisa bersembunyi lebih lama. Balai desa penuh sesak. Warga berdiri berdesakan, wajah-wajah basah oleh hujan dan emosi. Di depan, Pak Lurah duduk dengan wajah berat, sementara Jaka berdiri di sampingnya, tangan terlipat di dada, senyum tipis penuh kemenangan. "Hujan ini tidak wajar," Jaka membuka suara lantang. "Kita semua tahu dari mana asalnya." Beberapa orang mengangguk setuju. Yang lain menunduk. Pak Wiryo berdiri. "Kalau hujan ini menyelamatkan ladang kita, apa salahnya? Karena kita tidak tahu apa yang diminta sebagai gantinya." Jaka membentak. Santo melangkah maju. Semua mata tertuju padanya. "Aku tidak meminta hujan," kata Santo dengan suara tenang, meski jantungnya berdegup keras. "Aku tidak meminta apapun dari langit. Lalu kenapa hujan hanya turun setelah kau berurusan dengan makhluk hutan?" Jaka menyeringai. Bisik-bisik semakin keras. Kata kutukan, tumbal, dan makhluk penjaga mulai terdengar. Ibunda Santo yang ikut hadir menggenggam tangan anaknya. "Anakku hanya orang baik," katanya dengan suara gemetar. "Jika desa ini diberkati, bukankah seharusnya kita bersyukur?" Suasana hening sejenak. Namun Jaka melangkah maju. "Kalau memang Santo tidak menyembunyikan apapun, buktikan. Biarkan kami melihat apa yang ada di gubuknya." Dada Santo mengencang. Pak Lurah menatap Santo lama. "Santo, demi ketenangan desa, mungkin lebih baik." "Tidak," potong Santo tegas. Suaranya menggema, membuat semua orang terkejut. Ada hal-hal yang tidak boleh disentuh oleh keserakahan. Angin berhembus kuat masuk ke balai desa. Api obor bergetar hebat. Elang itu, meski jauh, merasakan bahaya. Mereka akan memaksa. Suara itu terdengar di benaknya. "Dan malam ini, pilihanmu akan menentukan segalanya." Pertemuan dibubarkan tanpa keputusan jelas. Desa terbelah dua, mereka yang mulai melihat Santo sebagai pembawa berkah, dan mereka yang menganggapnya ancaman.
Malam tiba dengan cepat. Santo kembali ke gubuk. Elang itu berdiri menghadap pintu, seolah telah menunggu. "Mereka akan datang," kata Santo. "Aku tahu." Angin di sekitar gubuk menguat. Awan bergerak cepat di langit. Tiba-tiba terdengar teriakan dari arah ladang. "Kebakaran!" Santo berlari keluar. Api menyala di gudang padi milik warga. Orang-orang panik. Api menjalar cepat karena angin. Tanpa berpikir panjang, Santo berlari mendekat. Panas menyengat wajahnya. Orang-orang berteriak agar ia menjauh. Namun Santo melangkah ke depan, mengangkat kedua tangan. Dadanya bergetar hebat. Udara di sekitarnya berputar. Awan di atas gudang berputar membentuk pusaran kecil. Hujan turun tepat di atas api. Bukan hujan biasa, deras, terfokus, seolah diarahkan oleh tangan tak terlihat. Api meredup, lalu padam. Gudang terselamatkan. Semua orang terdiam. Santo terhuyung, jatuh berlutut. Napasnya berat, tubuhnya gemetar. Elang itu muncul di atas atap gubuk, mengepakkan sayapnya yang kini sepenuhnya pulih. Siluetnya terlihat jelas diterangi cahaya obor dan sisa kilat di langit. Beberapa orang berlutut. Beberapa orang berteriak ketakutan. Jaka mundur dengan wajah pucat. Itu bukan manusia. Elang itu mengeluarkan pekikan keras, menggema ke seluruh desa. Tanah bergetar ringan. Tanda telah diberikan, suara itu menggema di benak Santo dan, untuk pertama kalinya, di benak banyak orang. Penjaga telah bangkit. Hujan berhenti. Angin mereda. Santo berdiri perlahan. Ia menatap warga desa, wajah-wajah yang dulu ia kenal, kini dipenuhi rasa takut, kagum, dan harap. "Aku tidak ingin disembah," kata Santo dengan suara serak. "Aku hanya ingin desa ini hidup." Keheningan panjang menyelimuti desa Waringin. Malam itu, semua orang tahu satu hal. Sejak api dipadamkan oleh hujan dari langit, takdir Santo telah melampaui kehidupan manusia biasa. Dan di kejauhan, dari balik pegunungan, mata-mata lain mulai memperhatikan. Setelah malam hujan dan api itu, desa Waringin tak pernah lagi benar-benar tidur nyenyak. Langit memang kembali cerah, ladang mulai menghijau, dan air mengalir tipis di parit-parit lama. Namun di balik semua itu, ada rasa tegang yang menetap seperti bayangan panjang di sore hari. Santo merasakannya setiap kali ia melangkah keluar rumah. Orang-orang menyapanya dengan dua cara yang berbeda. Ada yang menunduk hormat, ada yang menghindar. Ada yang memanggilnya penyelamat, ada pula yang berbisik, pembawa malapetaka, ketika ia lewat. Ibunya memandang perubahan itu dengan mata sedih. "Kau tidak salah, Santo," katanya suatu pagi. Tapi dunia jarang memaafkan orang yang berbeda. Santo hanya tersenyum tipis. Di dalam dadanya, hangat itu masih ada, tenang, namun berat. Di gubuk ladang, elang itu kini berdiri sepenuhnya gagah. Sayapnya telah pulih. Setiap pagi ia terbang melingkari desa, tinggi dan sunyi, lalu kembali menjelang senja. Setiap kepakan sayapnya membuat Santo merasakan denyut lembut di dadanya, seolah mereka terhubung oleh tali tak kasat mata. Namun hari itu, elang tidak kembali sendiri. Santo mendengar pekikannya, tajam, pendek, peringatan. Ia berlari keluar gubuk dan mendongak. Di kejauhan, di lereng gunung batu, terlihat asap tipis mengepul. Bukan asap dapur, melainkan asap hitam pekat. Elang itu mendarat di depan Santo, matanya menyala tajam.
mereka datang, suara itu terdengar berat. Pemburu keseimbangan. Kau maksud siapa? Tanya Santo. Elang itu menatap ke arah gunung. Manusia yang mengikat kekuatan alam dengan besi dan darah. Tak lama kemudian, kabar sampai ke desa. 3 orang asing terlihat turun dari gunung batu. Pakaian mereka gelap, penuh bekas debu dan darah kering. Mereka membawa senjata aneh, tombak dengan mata besi berukir, jaring logam, dan lonceng kecil yang berdering pelan meski tak tersentuh angin. Pak Lurah memanggil pertemuan darurat. Mereka bukan pedagang, kata seorang pemburu tua. Aku mengenali tanda itu. Mereka pemburu makhluk penjaga. Ruangan menjadi hening. Santo mengepalkan tangan. Dadanya berdenyut kuat. Jaka, yang sejak malam hujan tak lagi banyak bicara, kini berdiri dengan wajah pucat. Kalau begitu, mereka pasti datang karena aku, potong Santo tenang. Semua mata menoleh. Aku akan menemui mereka, lanjut Santo. Jangan biarkan desa ini jadi medan perang. Pak Lurah bangkit. Kau tidak bisa menghadapi mereka sendirian. Elang itu mengepakkan sayap di luar balai desa. Angin masuk menerpa wajah semua orang. Dia tidak sendirian, suara itu menggema, kini terdengar oleh semua yang hadir. Beberapa orang berlutut. Yang lain gemetar ketakutan. Santo melangkah keluar balai desa. Di batas ladang dan kaki gunung batu, 3 orang itu menunggu. Wajah mereka keras, mata mereka dingin. Pemimpin mereka, seorang pria berambut panjang dengan bekas luka melintang di wajah, tersenyum ketika melihat Santo. Jadi kau manusia yang disentuh langit, katanya. Kami mencium baunya dari jauh. Apa yang kalian inginkan? Tanya Santo. Pria itu mengangkat lonceng kecil. Bunyi ting terdengar, membuat dada Santo terasa nyeri. Kami ingin burung itu, katanya santai. Dan jika perlu, ikatan di dalam dirimu. Elang itu menukik turun, mendarat di depan Santo dengan sayap terbentang. Mereka pernah membunuh saudara-saudaraku. Suara elang bergetar oleh amarah lama. Gunung batu adalah kuburan penjaga. Pemimpin pemburu tertawa. Dengar, ia berbicara padamu. Ikatanmu sudah dalam. Santo melangkah maju. Pergilah. Kalian tidak akan mendapatkan apapun di sini. Wajah pria itu mengeras. Ia memberi isyarat. 2 pemburu lain melempar jaring besi ke udara. Jaring itu berkilau dengan ukiran simbol aneh. Elang itu mengepak kuat, namun udara di sekitarnya terasa berat, seperti ditarik ke bawah. Santo merasakan sakit luar biasa di dadanya. Berhenti, teriak Santo. Ia mengangkat kedua tangan. Tanah bergetar. Angin berputar liar. Namun lonceng itu kembali berbunyi. Ting. Kekuatan Santo terhenti seketika. Lututnya menghantam tanah. Pemimpin pemburu mendekat. Kau belum siap. Kekuatanmu besar, tapi hatimu masih terlalu manusia. Elang itu menjerit keras. Sayapnya terluka oleh jaring. Melihat darah elang menetes ke tanah, sesuatu di dalam diri Santo retak. Bukan amarah. Bukan ketakutan. Melainkan tekad yang dingin dan jernih. Ia menatap pemimpin pemburu lurus. Aku memang manusia, katanya pelan. Dan manusia melindungi apa yang ia cintai. Tanah di bawah kaki Santo terbelah tipis. Angin berhenti total. Bahkan lonceng itu terdiam.
Elang itu bebas dari jaring, mengepakkan sayapnya tinggi ke langit. Pemimpin pemburu mundur setapak. "Apa yang kau lakukan?" Santo berdiri. Matanya memantulkan cahaya pucat, bukan emas, bukan merah, melainkan langit sebelum badai. "Aku memilih," kata Santo. Satu hembusan angin turun dari langit, menghantam ketiga pemburu itu dan melemparkan mereka jauh ke lereng gunung. Tidak membunuh, tidak menghancurkan, hanya mengusir. Elang itu mendarat kembali, terengah. Santo jatuh berlutut, darah mengalir dari hidungnya. Tubuhnya gemetar hebat. "Ikatanmu semakin dalam," suara elang kini lembut, namun penuh peringatan. Dan setiap ikatan memiliki harga. Malam itu, Santo terbaring lemah di rumahnya. Ibunya menggenggam tangannya, menangis dalam diam. Di luar, elang bertengger di atap, menjaga. Di kejauhan, dari puncak gunung batu, pemimpin pemburu berdiri tertatih, menatap desa dengan mata penuh kebencian. "Belum selesai," gumamnya. Penjaga baru selalu jatuh, cepat atau lambat. Langit di atas desa Waringin kembali gelap. Dan Santo akhirnya mengerti. Kekuatan yang ia terima bukan hanya anugerah, melainkan panggilan menuju perang yang lebih besar. Ibunya duduk di samping dipan tanpa banyak bicara, hanya mengompres kening anaknya dengan kain basah. Setiap kali Santo menggigil, dada perempuan tua itu ikut terasa nyeri. Ia tidak memahami kekuatan langit, tidak mengerti ikatan makhluk penjaga, namun ia tahu satu hal, anaknya sedang membayar sesuatu yang terlalu mahal. Dalam tidurnya, Santo bermimpi. Ia berada di hamparan awan kelabu. Tidak ada bumi, tidak ada langit, hanya ruang luas yang sunyi. Di hadapannya berdiri elang itu, bukan sebagai burung, melainkan sebagai sosok cahaya berbentuk sayap raksasa. "Tubuhmu rapuh," suara itu bergema lembut namun berat. "Ikatan ini menggerogoti batas kemanusiaanmu." Santo berlutut. Napasnya tersengal. "Kalau begitu, lepaskan aku." Sosok cahaya itu terdiam lama. "Jika aku melepaskanmu sekarang, desa itu akan kehilangan pelindung. Dan aku akan diburu kembali." Santo mengangkat kepala. "Aku tidak menolongmu agar aku menjadi kuat. Aku hanya tidak ingin melihatmu mati." Cahaya itu bergetar. "Itulah sebabnya aku tidak memilih prajurit. Aku memilihmu." Santo terbangun dengan jeritan tertahan. Dadanya terasa seperti diremas. Nafasnya pendek-pendek. Namun panas di tubuhnya perlahan surut. Di luar rumah, elang itu bertengger diam. Sejak pertempuran di kaki gunung batu, ia tidak lagi terbang jauh. Setiap kali Santo melemah, sayapnya ikut merunduk. Ikatan itu dua arah. Saat Santo akhirnya mampu duduk, elang itu masuk ke rumah. Pertama kalinya ia berani melangkah ke ruang manusia. Ukurannya memenuhi ruangan kecil itu. Ibunya Santo gemetar, namun tidak menjerit. "Tenang," kata Santo lirih. "Dia tidak akan menyakiti." Elang itu menundukkan kepala pada perempuan tua itu. "Ibu dari penjaga," suara itu kini terdengar jelas di telinga ibunya, lembut, penuh hormat. "Anakmu menahan langit agar tidak runtuh." Air mata perempuan itu jatuh. "Kalau begitu, jangan ambil nyawanya," pintanya lirih. Keheningan panjang memenuhi ruangan. Malam itu, elang membuka rahasianya. Ia bukan sekadar penjaga langit, melainkan yang terakhir dari Garuda Waringin, penjaga keseimbangan antara gunung, hutan, dan manusia. Dahulu,
Mereka hidup berdampingan dengan desa-desa. Namun keserakahan manusia memanggil para pemburu, mematahkan sayap-sayap penjaga satu persatu. Gunung Batu adalah tempat pembantaian. Aku jatuh bukan karena lemah, kata elang itu. Aku jatuh karena sendirian. Santo mendengarkan dalam diam, dadanya terasa sesak. Kalau begitu, aku akan menemanimu, katanya akhirnya. Elang itu menatapnya lama. Maka kau harus belajar membatasi kekuatanmu. Keesokan harinya, latihan dimulai. Bukan latihan fisik, melainkan pengendalian niat. Santo belajar berdiri diam di tengah ladang, merasakan angin tanpa memerintahnya. Belajar menyentuh tanah tanpa memaksanya bereaksi. Setiap kali ia memaksakan kehendak, tubuhnya melemah. Namun setiap kali ia menerima, kekuatan mengalir lebih lembut. Desa memperhatikan dari jauh. Beberapa anak mulai berani mendekat. Mereka melihat Santo bukan sebagai makhluk aneh, melainkan sebagai seseorang yang terluka namun tetap tersenyum. Namun ancaman belum pergi. Suatu malam, Pak Wiryo datang tergesa-gesa. Gunung Batu bergerak, katanya gemetar. Bukan gempa, tapi api kecil di lereng. Elang itu menegang. Mereka memanggil sesuatu, katanya berat. Pemburu tidak datang sendiri kali ini. Santo berdiri, meski kakinya masih lemah. Kalau mereka datang lagi, aku tidak akan lari. Elang itu menatapnya, sayapnya sedikit terbuka. Kalau kau jatuh, ikatan ini akan memakan sisa hidupmu. Santo tersenyum tipis. Kalau aku lari, desa ini yang jatuh. Langit di atas desa Waringin mulai memerah. Angin membawa bau besi dan asap. Dari Gunung Batu, suara lonceng terdengar kembali, lebih banyak, lebih keras, lebih dalam. Elang itu mengepakkan sayapnya sekali, menciptakan pusaran angin pelindung di sekitar desa. Ini bukan lagi ujian kecil, katanya. Ini adalah perang bagi penjaga baru. Santo mengepalkan tangan, bukan dengan amarah, melainkan ketenangan yang pahit. Di matanya, tidak ada lagi keraguan. Hanya satu tekad. Jika langit meminta harga, ia akan membayarnya. Selama desa dan ibunya tetap berdiri. Angin dari Gunung Batu membawa bau besi dan asap yang semakin jelas setiap jamnya. Desa Waringin hidup dalam ketegangan yang tidak terucap. Orang-orang menutup pintu lebih awal, anak-anak tak lagi bermain di luar, dan kentongan digantung di setiap sudut jalan. Namun bahaya terbesar bukan datang dari luar desa. Ia datang dari rasa takut. Santo merasakannya ketika berjalan melewati rumah-rumah bambu. Sapaan semakin jarang. Senyum menghilang. Bahkan mereka yang dulu berterima kasih padanya kini memalingkan wajah. Ibunya menggenggam lengannya suatu sore. Hati-hati, Santo, bisiknya. Ketika orang takut, mereka bisa melakukan apa saja. Santo mengangguk, meski dadanya terasa berat. Di gubuk ladang, elang itu gelisah. Sayapnya sering mengepak tanpa alasan, matanya terus menatap ke arah desa. Ada niat buruk yang tumbuh, katanya. Bukan dari gunung, dari rumah-rumah ini. Malam itu, Santo tidak tidur. Ia duduk di luar rumah, memandang langit tanpa bintang. Angin terasa dingin, terlalu dingin untuk musim itu. Dari kejauhan, lonceng Gunung Batu terdengar, pelan, tapi konsisten, seperti denyut jantung raksasa. Lalu suara langkah kaki terdengar. Bukan satu dua, melainkan banyak. Santo berdiri. Dari balik kegelapan muncul belasan orang desa.
Mereka membawa obor, bambu runcing, dan tali. Di barisan depan berdiri Pak Lurah dan Jaka. Wajah Jaka keras, matanya merah. Pak Lurah terlihat tua malam itu, pundaknya turun seolah memikul beban tak terlihat. "Santo," kata Pak Lurah dengan suara berat. "Kami tidak ingin ini terjadi." "Apa maksudmu?" tanya Santo tenang, meski jantungnya berdegup keras. Jaka melangkah maju. "Kami sudah sepakat. Demi keselamatan desa, ikatan itu harus diputus." Beberapa orang mengangguk, meski wajah mereka dipenuhi rasa bersalah. "Kalian ingin menyerahkan elang itu," kata Santo. "Bukan bertanya, menyatakan. Dan kalau perlu," lanjut Jaka dingin, "kau ikut dengannya." Ibunda Santo keluar rumah dengan langkah tertatih. "Tidak," teriaknya. "Anakku bukan musuh kalian." Namun 2 orang menahannya. Santo melangkah maju, tangannya terangkat sedikit. Tanah di bawah kakinya bergetar pelan. "Jangan," suara elang terdengar cepat di benaknya. "Jika kau melawan mereka, desa ini akan hancur dari dalam." Santo menurunkan tangannya. "Apa yang kalian takutkan?" tanya Santo pada warga. "Bukankah aku melindungi kalian?" Pak Lurah menutup mata. "Kami takut kehilangan desa ini, dan kami tidak mengerti kekuatanmu." Jaka menyeringai. Dan ketidaktahuan selalu memilih cara tercepat. Ia memberi isyarat. Tali dilempar. Santo tidak melawan ketika tangannya diikat. Tidak ketika ia diseret menjauh dari rumah. Yang ia lihat hanya ibunya yang menangis tanpa suara, jatuh berlutut di tanah. Dadanya terasa robek. Elang itu menjerit dari gubuk ladang. Pekikannya mengguncang udara. Angin berputar liar. Beberapa obor padam. "Santo!" Suara itu, penuh amarah dan ketakutan, membuat Santo gemetar. "Jangan!" teriak Santo. "Jangan sentuh mereka." Namun Jaka sudah berlari menuju gubuk. Apa yang terjadi selanjutnya berlangsung cepat dan kejam. Jaka melempar jaring besi yang telah diberi simbol lonceng gunung batu. Elang itu mengepakkan sayapnya, namun ruang udara terasa mengeras. Jaring itu melilit tubuhnya, mengikat sayap dan lehernya. Elang itu jatuh. Pekikannya berubah menjadi raungan penuh luka. Santo berteriak. Sesuatu di dalam dirinya pecah. Ikatan di dadanya meledak seperti api dingin. Tali di tangannya terputus sendiri. Tanah berguncang keras. Angin meraung. Orang-orang terjatuh. Obor beterbangan. Malam berubah kacau. Santo berdiri di tengah pusaran angin, matanya bersinar pucat. "Cukup!" suaranya menggema seperti datang dari langit. Namun sebelum ia melangkah, Pak Lurah berdiri tertatih di depannya. "Kalau kau maju," katanya dengan suara bergetar, "desa ini tidak akan pernah sama." Kata-kata itu menghantam Santo lebih keras dari lonceng manapun. Ia berhenti. Elang itu mengerang di tanah, jaring menjeratnya. Darah mengalir dari bulu-bulunya. "Bebaskan aku," suara elang melemah. "Atau aku akan mati, dan ikatanmu akan runtuh." Santo memejamkan mata. Jika ia melepaskan seluruh kekuatannya, desa akan selamat, tapi orang-orang ini mungkin tidak. Jika ia menahan diri, elang itu akan mati, dan desa akan jatuh tanpa penjaga. Tak ada pilihan yang bersih. "Aku minta maaf," bisik Santo pada elang itu. Ia melangkah maju, perlahan, tanpa ledakan kekuatan. Dengan tangan kosong,
Ia meraih jaring besi itu. Besi itu panas, membakar kulitnya. Darah mengalir dari telapak tangannya. Namun ia tidak berhenti. Satu persatu simpul jaring terlepas. Jaka berteriak marah dan mengangkat tombaknya. Namun sebelum tombak itu dilempar, angin keras menghantamnya dan melemparkan tubuhnya jauh ke ladang. Ia tidak mati, tapi pingsan. Elang itu bebas. Namun terlambat. Sayapnya gemetar hebat. Nafasnya terengah. Matanya meredup. Santo memeluk kepala elang itu, berlutut di tanah. "Jangan pergi," bisiknya. "Aku belum siap sendirian." Elang itu menatapnya penuh kasih yang dalam. "Inilah harga menjadi penjaga," katanya pelan. "Kau berdiri di antara cinta dan kehilangan." Cahaya keemasan menyelimuti tubuh elang itu, bukan terang, melainkan lembut dan sedih. Sayapnya perlahan berubah menjadi butiran cahaya yang menyatu ke dada Santo. Angin berhenti. Malam sunyi. Elang itu menghilang. Santo terjatuh ke tanah, menjerit tanpa suara. Dadanya terasa kosong sekaligus penuh, seperti langit tanpa burung, namun syarat badai. Warga desa berdiri terpaku. Beberapa menangis. Beberapa berlutut. Pak Lurah jatuh terduduk, wajahnya hancur oleh penyesalan. Ibunda Santo merangkak mendekat dan memeluk anaknya. Di kejauhan, lonceng gunung batu berbunyi keras, penuh kemenangan. Santo membuka mata. Tidak ada cahaya di sana. Hanya kegelapan yang tenang. Dan satu kenyataan pahit. Penjaga telah hilang. Dan kini beban langit sepenuhnya berada di pundaknya. Tidak ada kepakan sayap di langit pagi itu. Tidak ada bayangan elang yang melingkar di atas ladang. Udara terasa kosong, seperti dada yang kehilangan napas pertamanya. Orang-orang keluar dari rumah dengan langkah ragu, menatap langit yang pucat, lalu saling bertukar pandang tanpa kata. Penjaga telah pergi. Santo terbaring selama 2 hari 2 malam. Tubuhnya dingin, napasnya tipis, seolah jiwanya masih mengembara di tempat yang tak bisa dijangkau manusia. Ibunya tidak pernah meninggalkan sisi dipannya. Ia tidak menangis lagi, air matanya telah habis pada malam ketika cahaya elang lenyap. Di hari ketiga, Santo membuka mata. Langit-langit rumah bambu terlihat kabur. Dadanya terasa aneh, tidak panas, tidak hangat, melainkan hening, seperti danau tanpa riak. "Ibu," suaranya parau. Perempuan tua itu terisak dan memeluknya. "Kau kembali." Namun Santo tahu, tidak sepenuhnya. Ia bangkit perlahan dan melangkah keluar rumah. Langkahnya ringan, terlalu ringan. Ia merasa tidak lagi terikat pada tanah seperti sebelumnya. Angin menyentuh wajahnya, dan untuk pertama kalinya, ia mendengar sesuatu di balik suara angin. Bukan suara elang. Lebih tua. Lebih dalam. Ia berjalan menuju gubuk ladang. Tempat itu kini kosong. Jerami berserakan. Tidak ada bulu. Tidak ada jejak darah. Hanya tanah yang terasa hangat saat disentuh. Santo berlutut. "Aku gagal," bisiknya. Tanah di bawah tangannya bergetar pelan. Bukan karena kekuatan, melainkan jawaban. Penglihatan Santo menggelap seketika. Ia tidak jatuh, tidak pingsan. Dunia di sekitarnya hanya bergeser. Ia kini berdiri di sebuah lembah luas yang diselimuti cahaya abu-abu. Di sekelilingnya berdiri bayangan-bayangan besar, elang, harimau, ular, banteng, semuanya transparan,
terbuat dari cahaya yang menua. "Selamat datang, Santo," suara bergema dari segala arah. Di batas terakhir para penjaga, Santo menelan ludah. Aku kehilangan elang itu. Salah satu bayangan elang melangkah maju. Bukan elang yang ia kenal, lebih besar, lebih agung. "Tidak," katanya lembut. Ia kembali ke asalnya. "Kau bilang aku penjaga," suara Santo bergetar. "Tapi aku gagal melindunginya." Bayangan itu menunduk. Penjaga bukanlah yang menyelamatkan semuanya. Penjaga adalah yang tetap berdiri, meski harus kehilangan. Santo mengepalkan tangan. "Lalu apa yang tersisa padaku?" Cahaya di sekelilingnya berdenyut. "Ikatanmu tidak hilang," jawab suara lain, lebih tua, lebih berat. Ia berubah. Bayangan elang itu mendekat dan menyentuh dada Santo. Bukan dengan cakar, melainkan cahaya. "Elang itu adalah gerbang," katanya. "Kau adalah wadah." Santo tersentak. "Aku tidak ingin menjadi dewa." Cahaya bergetar, seperti tawa sedih. "Tidak ada penjaga yang menjadi dewa," kata suara itu. Mereka menjadi jembatan. Penglihatan Santo kembali berputar. Ia terbangun di ladang, terbaring di tanah. Matahari condong ke barat. Ibunya berlari menghampiri, namun berhenti ketika melihat wajah Santo. Wajah itu tenang, tidak bercahaya, tidak mengancam. Namun mata Santo memantulkan langit yang dalam. "Santo?" panggil ibunya ragu. "Aku di sini," jawab Santo pelan. Malam itu, gunung batu bergemuruh. Bukan gempa, bukan longsor, melainkan suara ritual, lonceng yang lebih banyak dari sebelumnya, dibunyikan serempak. Api menyala di lereng gunung, membentuk lingkaran besar. Pak Wiryo datang tergesa-gesa. Mereka memanggil sesuatu dari dalam gunung, katanya gemetar. Bukan pemburu biasa. Santo berdiri. Dadanya tidak bergetar seperti dulu. Tidak ada lonjakan kekuatan. Namun setiap langkahnya membuat tanah mengenalinya. "Apa yang kau lakukan?" tanya ibunya cemas. Santo menoleh dan tersenyum tipis. "Menjaga." Ia melangkah ke batas desa. Angin berhenti. Api obor desa merunduk, seolah menghormati. Dari gunung batu, sosok pemimpin pemburu muncul, kini tidak sendiri. Di belakangnya berdiri makhluk besar berlapis batu dan besi, mata merah menyala. Tubuhnya seperti gunung yang dipahat kasar. "Penjaga telah mati," teriak pemburu itu. "Sekarang giliran desa ini." Santo melangkah maju sendirian. "Aku tidak akan bertarung," katanya tenang. Pemburu itu tertawa. "Tanpa burungmu, kau bukan apa-apa." Santo menggeleng. Ia menjejakkan telapak kakinya ke tanah. "Tanpa burungku," katanya pelan, "aku akhirnya mengerti." Tanah di bawah gunung batu bergetar bukan karena kekuatan, melainkan pengakuan. Angin tidak berputar. Api tidak padam. Namun makhluk batu itu berhenti melangkah. Ia tidak tunduk. Ia ragu. Santo menatapnya. "Kau lahir dari keserakahan. Kau tidak punya tempat di sini." Makhluk itu mengaum, namun suaranya pecah. Di langit, awan membentuk bayangan sayap, bukan satu elang, melainkan banyak. Pemburu itu mundur ketakutan. "Ini belum akhir," katanya. "Gunung akan menuntut balas." Santo tidak mengejar. Ia menunggu.
dan gunung batu diam. Malam itu, desa selamat tanpa satu tetes darah. Orang-orang berlutut, bukan pada kekuatan, melainkan pada ketenangan yang tak mereka mengerti. Santo berdiri di tengah mereka, sendirian, namun tidak kesepian. Di dadanya, ia merasakan sesuatu yang baru. Bukan suara elang, bukan perintah langit, melainkan kesadaran bahwa penjaga sejati bukan yang menguasai alam, melainkan yang didengar oleh alam. Pagi setelah malam yang selamat itu, kabut turun lebih rendah dari biasanya. Ladang-ladang tertutup embun pekat. Ayam-ayam enggan berkokok. Sungai mengalir pelan seolah menahan napas. Orang-orang desa tahu, ketenangan ini bukan damai, melainkan tarikan terakhir sebelum sesuatu ditagih. Santo berdiri di tepi sungai, menatap pantulan wajahnya di air. Ia masih melihat dirinya yang lama, pemuda desa dengan bahu kurus dan mata lelah. Namun di balik pantulan itu, ada sesuatu yang lebih dalam, lebih tua dari usia manusia. Pak Wiryo datang membawa kabar buruk. Tanah di kaki gunung retak, katanya. Bukan retak biasa. Seperti terbuka. Santo mengangguk. Ia sudah merasakannya sejak fajar. Gunung batu memanggil, bukan dengan suara, melainkan dengan beban di dada. Ia menuntut apa yang tertinggal, gumam Santo. Ibu Santo memegang lengannya. Jangan pergi sendirian. Santo tersenyum lembut. Aku tidak sendirian. Ia melangkah menuju gunung, kali ini tanpa senjata, tanpa jimat. Desa melepasnya dengan tatapan takut sekaligus percaya. Tidak ada sorak. Tidak ada dua keras. Hanya diam, diam yang penuh harap. Semakin mendekat ke gunung batu, tanah berubah warna. Hitam keabu-abuan, seperti abu yang tak pernah dingin. Pohon-pohon tumbuh miring, akarnya menyembul seperti urat. Udara terasa berat, seolah setiap langkah harus meminta izin. Di celah retakan besar, Santo melihat cahaya merah berdenyut, bukan api, melainkan denyut hidup. Ia masuk. Di dalam gunung, lorong-lorong terbuka seperti perut raksasa. Dindingnya berkilau, dipenuhi simbol-simbol kuno, elang, manusia, gunung, dan lingkaran yang berulang. Santo mengenali semuanya, bukan karena pernah belajar, tetapi karena ingatannya dibangunkan. Di ruang terdalam, ia melihat sumbernya. Sebuah inti, batu besar berlapis cahaya, berdenyut seperti jantung. Di sekelilingnya berdiri bayangan para penjaga masa lalu. Wajah-wajah yang lelah. Tubuh-tubuh yang memudar. Kau terlambat, kata salah satu bayangan. Santo menggeleng. Aku datang tepat waktu. Bayangan elang agung muncul, lebih samar dari sebelumnya. Gunung batu dibangunkan oleh keserakahan manusia, katanya. Ia menuntut keseimbangan. Ambil aku, kata Santo tanpa ragu. Bayangan-bayangan itu bergetar. Harga keseimbangan adalah ikatanmu dengan dunia manusia. Ibu, desa, ladang, sungai, semuanya melintas di benak Santo. Jika aku menolak, tanyanya. Gunung akan runtuh, jawab suara lain. Desa akan menjadi abu. Santo melangkah maju, mendekati inti gunung. Panasnya bukan membakar kulit, melainkan mengurai niat. Setiap langkah membuat kenangan memudar sedikit demi sedikit. Ia berhenti. Biarkan aku tetap manusia, katanya. Tapi ambil apa yang kau perlukan dariku. Keheningan panjang. Kemudian inti itu berdenyut lebih cepat.
Manusia yang memilih tetap rapuh, kata suara tua, adalah penjaga paling jujur. Cahaya dari inti menembus dada Santo. Bukan kekuatan, melainkan beban. Ia merasakan rasa sakit desa, rasa lapar tanah, amarah gunung. Semuanya mengalir melalui dirinya. Di luar gunung, tanah berguncang. Orang-orang desa berpelukan, menatap puncak gunung yang bersinar merah keemasan. Di dalam, Santo berlutut. "Cukup," bisiknya. "Aku di sini." Denyut itu melambat. Bayangan-bayangan penjaga satu persatu memudar, tersenyum lega. Bayangan elang mendekat terakhir kali. "Ikatanmu lengkap," katanya lembut. "Namun kau akan dilupakan oleh dunia yang haus keajaiban." Santo mengangguk. Tidak apa-apa. Cahaya menyusut. Retakan menutup. Gunung batu menarik napas panjang, lalu diam. Santo terlempar keluar dari lorong, jatuh di tanah lembab. Hujan turun perlahan, memadamkan sisa panas. Ketika ia bangkit, ia merasa berat. Kaki pegal. Tangan gemetar. Dadanya biasa saja. Ia tertawa kecil. "Aku masih manusia." Ia berjalan pulang dengan langkah lambat. Desa menyambutnya, bukan dengan sorak, melainkan pelukan. Tidak ada yang berlutut. Tidak ada yang menyebutnya penjaga. Mereka hanya melihat pemuda desa yang pulang dengan tubuh letih. Dan itu cukup. Namun di malam hari, saat Santo duduk di tepi ladang, ia mendongak. Di langit, satu bayangan elang melintas, bukan cahaya, bukan roh. Elang biasa. Ia tersenyum. Keseimbangan tercapai. Tidak ada tanda langit terbuka. Tidak ada elang bercahaya. Tidak ada tanah bergetar. Desa Waringin hidup seperti desa-desa lain. Menanam, memanen, bertengkar kecil, lalu berdamai kembali. Orang-orang masih sesekali menoleh ke arah gunung, namun lebih sering menoleh ke ladang yang harus dikerjakan hari itu. Santo kembali menjadi pemuda desa biasa. Ia bangun pagi, memanggul cangkul, membantu ibunya menanak nasi. Tangannya kembali kapalan. Bahunya kembali pegal. Tubuhnya mengenal lelah, dan ia bersyukur karenanya. Rasa lelah mengikatnya pada dunia, memastikan ia benar-benar masih ada. Namun sesuatu tetap berubah. Santo kini mendengar tanpa mendengarkan. Ia tahu kapan hujan akan datang bukan dari awan, melainkan dari rasa dingin di telapak kakinya. Ia tahu ladang mana yang butuh air lebih dulu, karena tanah di sana terasa haus. Ia tahu kapan harus diam saat orang lain berbicara, karena kata-kata kadang hanya menutupi ketakutan. Ia tidak menyebutnya kekuatan. Ia menyebutnya perhatian. Suatu sore, seorang anak kecil datang menangis. Kakinya terperosok di sawah. Santo menggendongnya, membersihkan lumpur, lalu mengantar pulang. Ibu anak itu berterima kasih berlebihan, seolah Santo melakukan sesuatu yang luar biasa. Santo hanya tersenyum kikuk. "Dulu," bisik seorang tetua di belakang, "dia penjaga." Santo pura-pura tidak mendengar. Musim berganti. Hujan turun tepat waktu. Sungai tidak meluap berlebihan. Gunung batu berdiri seperti gunung biasa, tak angker, tak bercahaya. Orang-orang mulai melupakan ketakutan lama. Nama Santo semakin jarang disebut dalam bisik-bisik. Dan itu yang ia inginkan. Ibunya menua dengan damai. Rambutnya memutih. Di malam hari, mereka sering duduk di beranda, mendengar jangkrik dan kata, "Kau tidak menyesal,
Tanya ibunya suatu ketika. Santo menatap gelap. Tentang apa? Menjadi lebih. Santo tersenyum kecil. Aku sudah cukup. Tahun ketiga, desa kedatangan orang luar, seorang penulis, katanya, mencari kisah tentang keajaiban gunung. Ia bertanya ke sana kemari, mencatat, menggambar sketsa elang dan simbol aneh. Ia akhirnya bertemu Santo di ladang. Kau tahu cerita itu? Tanya penulis itu bersemangat. Santo mengangguk. Sedikit. Siapa penjaganya? Santo menancapkan cangkul. Tidak ada penjaga sekarang. Penulis itu kecewa. Ia pergi dengan cerita setengah matang, penuh dugaan, kosong makna. Santo melanjutkan pekerjaannya. Tahun kelima, ibunya meninggal dalam tidur. Tidak dramatis. Tidak ada tanda-tanda. Hanya napas yang berhenti seperti lilin padam. Santo menguburnya di bawah pohon waringin tua. Ia menangis, tangis yang manusiawi, tidak ditahan, tidak disembunyikan. Tanah menerima air matanya tanpa komentar. Di malam hari, ia duduk sendirian di ladang. Untuk sesaat, ia berharap mendengar suara elang, sekadar tanda. Tidak ada. Namun angin berembus lembut. Dan itu cukup. Tahun-tahun berlalu. Santo menikah. Punya anak. Mengajarkan mereka menanam, mendengar tanah, dan meminta maaf pada sungai jika mengambil terlalu banyak. Ia tidak mengajarkan legenda. Ia mengajarkan cara hidup. Suatu hari, anaknya bertanya, "Ayah, benarkah dulu ada elang besar di gunung?" Santo tersenyum. Ada. Kemana sekarang? Ke tempat yang tidak perlu disebut. Anaknya mengangguk, menerima jawaban itu seperti menerima langit yang biru, tidak perlu diperdebatkan. Di usia tua, rambut Santo memutih. Punggungnya membungkuk. Namun matanya tetap jernih. Ia berjalan pelan ke ladang terakhir yang masih ia rawat. Ia duduk, menatap gunung batu. Untuk pertama kalinya sejak lama, ia berbicara pelan, bukan pada siapapun. Terima kasih. Gunung itu tidak menjawab. Namun matahari terbenam dengan warna yang indah. Ketika Santo meninggal, tidak ada tanda aneh. Tidak ada elang. Tidak ada gemuruh. Desa menguburnya seperti orang lain, dengan doa sederhana dan air mata keluarga. Beberapa tahun kemudian, seseorang menanam pohon di makamnya. Pohon itu tumbuh lurus, kuat, dan sering didatangi burung elang biasa. Orang-orang berkata tanah di sekitarnya subur. Anak-anak bermain di sana tanpa takut. Dan gunung batu tetap diam. Karena penjaga sejati tidak dikenang sebagai legenda, melainkan ditinggalkan sebagai keseimbangan.